Suhu dan kalor. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang disebabkan oleh perubahan suhu. Pada pokok bahasan suhu dan kalor ini, kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama adalah suhu, yaitu derajat panas dan dinginnya suatu benda. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kalor. Kalor ini merupakan energi yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Kemudian asas Black ini merupakan suatu hukum yang menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan ini akan sama dengan kalor yang diterima. Kemudian ada juga tentang perpindahan kalor dan pemuaian. Langsung saja kita ke suhu. Suhu tadi adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer ada 4 skala. Yang pertama ada Celcius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Titik lebur ini merupakan titik di mana air berubah menjadi es. Oleh karenanya, titik lebur juga disebut sebagai titik beku. Untuk termometer Celcius, titik leburnya ini adalah 0 derajat. Reaumur 0 derajat juga. Fahrenheit 32 derajat, sedangkan Kelvin 273. Adik-adik bisa lihat untuk Kelvin ini tidak perlu dituliskan derajat, jadi cukup 273 saja. Untuk penulisan skala Kelvin tidak perlu derajat. Selanjutnya titik didih. Titik didih ini adalah suhu di mana air mendidih atau fase di mana air akan berubah menjadi uap. Untuk termometer Celcius suhunya adalah 100 derajat, kemudian Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212 derajat. Kelvin titik didihnya adalah 373. Jumlah skala ini merupakan selisih antara titik lebur dan titik didih. Jadi untuk termometer Celcius jika 100 dikurangi 0 ini nanti hasilnya akan 100. Reaumur jumlah skalanya adalah 80 derajat, Fahrenheit ini 180 derajat. Hasil dari 212 dikurangi dengan 32. Kemudian Kelvin jumlah skalanya adalah 100. Perbandingan ini merupakan hasil dari membandingkan jumlah skala. Nah, ini untuk ada lebih jelasnya, kenapa kok ketemu 5? Caranya adalah masing-masing saya akan bagi dengan FPB-nya. 100 ini kalau dibagi 20 nanti dapatnya 5. 80 kalau dibagi 20 dapatnya 4. Kemudian untuk Fahrenheit kalau dibagi 20 nanti hasilnya 9. Selanjutnya Kelvin kalau dibagi 20 juga dapatnya 5. Maka nanti untuk mengkonversi satuan kita akan gunakan perbandingan Celcius itu dipasangkan dengan 5. Kemudian Reaumur kita bandingkan dengan 4. Fahrenheit ini kita bandingkan dengan 9. Namun karena titik leburnya 32, maka si Fahrenheit ini kita kurangkan dengan 32. Berbeda halnya dengan Celcius dan Reaumur, ini tidak perlu kita kurangkan karena titik leburnya adalah 0 derajat. Selanjutnya untuk Kelvin, ini tidak usah kita masukkan dalam pembanding ini. Langsung saja untuk konversi suhu dengan satuan Kelvin, kita dapatkan dari jumlah skala termometer dengan satuan Celcius ditambah dengan titik leburnya yaitu 273. Nah, biar adik-adik semakin paham, kita lihat dulu slide selanjutnya. Maka nih, awalnya itu Celcius menjadi Reaumur. Celcius menjadi Reaumur, maka kita akan gunakan persamaan C/5 sama dengan R/4. Karena di sini asalnya Celcius, akhirnya menjadi Reaumur. Kemudian Celcius tadi pembandingnya adalah 5, Reaumur pembandingnya adalah 4. Sebaliknya dari Reaumur ke Celcius, maka rumus yang digunakan sama karena di sini komponen yang kita gunakan adalah Celcius dan juga Reaumur. Selanjutnya untuk Celcius menjadi Fahrenheit. Oke, asalnya Celcius, tujuannya Fahrenheit, maka kita gunakan C, kemudian untuk
Tujuannya adalah F-32. Pembandingnya untuk Celsius tadi adalah 5, kemudian pembanding untuk Fahrenheit adalah 9. Jangan lupa dikurangi 32 ya, karena titik beku atau titik leburnya adalah 32. Selanjutnya untuk Fahrenheit menjadi Celsius, karena komponen yang berkaitan sama yaitu Fahrenheit dan juga Celsius, maka kita gunakan persamaan yang sama yaitu C/5 sama dengan F-32/9. Yang terakhir, misalkan nih kita disuruh mencari reaumur ke Fahrenheit. Maka kita gunakan R/4 sama dengan F-32/9. Kita gunakan persamaan ini karena di sini komponen yang berkaitan ada reaumur dan juga Fahrenheit. Contoh soal yang pertama. Gambar berikut merupakan pengukuran suhu zat cair dengan termometer skala Celsius. Jika suhu zat cair tersebut diukur dengan termometer Fahrenheit, maka suhu zat cair tersebut adalah, mula-mula kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu, yaitu ada termometer Celsius digunakan untuk mengukur suhu, kemudian suhu yang terukur adalah 40 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa suhunya jika diukur dengan termometer Fahrenheit. Jadi di sini komponen yang berkaitan ada Celsius dengan Fahrenheit. Maka kita gunakan persamaan, Celsius itu kan dipasangkan dengan 5, sedangkan untuk Fahrenheit itu dipasangkan dengan 9. Namun jangan lupa dikurangin dengan 32 karena titik bekunya atau titik leburnya adalah 32. Yuk sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Berarti tadi F-32/9, kemudian Celsiusnya ada 40 dibagi 5. 40 dibagi 5 ini nanti dapat 8. Kita tuliskan di sini 8-nya berarti F-32/9. Kemudian 9-nya tinggal dinaikkan ke atas ya, seperti ini. Menjadi F-32 sama dengan 9 dikalikan dengan 8. 9 dikalikan 8 dapatnya 72. Oke, nah kalau sekarang ada persamaan seperti ini kan dikurangin ya. Nanti pindah ke kanannya jadi ditambah, jadi sama dengan 72 ditambah dengan 32 sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Opsi yang sesuai berarti yang D. Nah ini kalau dikonversi ke Fahrenheit, coba kita konversi ke reaumur ya. Caranya adalah kita tuliskan dulu kalau reaumur itu kan dibandingkan dengan 4. Kemudian Celsius dibandingkan dengan 5. Nah, langsung saja kita tuliskan Celsiusnya tadi diketahui 40 dibagi 5, kemudian reaumur ini yang ditanyakan dibagi dengan 4. Jadi kita tuliskan komponen yang berkaitan, simbolnya, kemudian dipasangkan dengan pembandingnya. 40 dibagi 5 tadi 8. R/4 sama dengan 8. Reaumurnya sama dengan 4-nya ini naik. Jadi 8 kalikan dengan 4 sama dengan 32 derajat reaumur. Ini kalau reaumur. Selanjutnya kalau Kelvin, gampang sekali ya. Kelvin itu tinggal Celsius tadi ditambah dengan 273 sama dengan 40 ditambah dengan 273 sama dengan 313 Kelvin. Nah, ini adalah cara mengkonversi suhu. Selanjutnya ada termometer sembarang. Seperti yang Adik ketahui bahwa skala termometer yang telah Adik pelajari ada 4, yaitu termometer Celsius, reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Idealnya isi termometer ada termometer raksa dan juga termometer alkohol. Namun suatu saat jika Dede ingin memasukkan suatu cairan lain ke dalam termometer, kemudian ingin dikonversi ke skalanya lainnya, maka bisa menggunakan perbandingan tengah min bawah, atas min bawah. Tengah ini merupakan skala yang akan dikonversi, kemudian bagian bawah ini adalah titik leburnya, bagian atas adalah titik didihnya.
untuk gambar ini ada termometer X dan termometer Y, maka persamaan yang digunakan bisa gunakan X tengah min X bawah per X atas dikurangin X bawah sama dengan Y tengah dikurangin Y bawah per Y atas dikurangin dengan Y bawah. Contoh soal yang kedua, termometer X yang telah ditera menunjukkan angka minus 30 derajat pada titik beku air dan 90 derajat pada titik didih air. Suhu 60 derajat X sama dengan, jadi di sini ada bagian tengah, kemudian yang sebelah sini adalah bagian atas, yang ini adalah bagian bawahnya. Maka kita akan gunakan persamaan tadi tengah ya, tengah dikurangin dengan bawah per atas min bawah. Kita akan bandingkan termometer C dengan X. Oke, kita lihat untuk tengahnya termometer Celcius ini kita simbolkan dengan C, berarti di sini saya tuliskan C saja. Kemudian bagian bawah dari termometer Celcius ada angka 0 derajat, berarti saya kurangkan ini dengan 0 ya, tengah min bawah. Kemudian atas di termometer Celcius ada angka 100, berarti saya tuliskan di sini 100. Dikurangkan dengan yang bagian bawah ya, bawahnya adalah 0. Kita sama dengankan, untuk X yang di tengah ada 60. Kemudian untuk bawahnya ada min 30, berarti ini nulisnya gini, min. Nah, skala bawahnya kan min 30 dibagi, kita lihat skala atasnya ada 90 derajat, berarti 90 derajat dikurangin skala bawahnya min 30. Oke, C min 0 nanti jadi C, 100 min 0 jadi 100. Sama dengan, jangan lupa, ini kan min sama min ya, min dikalikan min jadinya plus, jadi nanti 60 ditambah 30. Yang bawah juga sama, berarti 90 min kali min jadi plus. Oke, C per 100 sama dengan 90 per 120. Nah, ini biar gampang, kita coret-coret dulu. Nolnya atas sama bawah ya. Kemudian 9 dan 12 ini kalau sama-sama dibagi 3, maka ini jadi 3, yang ini jadi 4. Berarti C per 100 sama dengan 3 per 4. Oke, 100-nya tadinya di bawah, biar pindah ke kanan, maka ini nanti harus ditaruh atas, jadinya C sama dengan 3 per 4 dikalikan dengan 100. 100 dibagi 4 jadinya adalah 25, dikalikan 3, 75 derajat Celcius. Ini opsi yang sesuai adalah yang D. Kita tinggalkan materi suhu, kemudian beranjak ke materi tentang pemuaian. Pemuaian ini adalah perubahan bentuk atau ukuran suatu zat. Seperti yang diketahui, zat itu ada 3, yaitu zat padat, kemudian zat cair, dan juga zat gas. Pertama-tama kita pelajari terlebih dahulu untuk pemuaian pada zat padat, terdiri dari muai panjang. Muai panjang artinya adalah pertambahan panjang. Simbolnya adalah delta L. Benda saat dipanaskan sesuai dengan persamaan delta L ini sama dengan LO dikalikan alfa dikalikan dengan delta T. Delta L ini artinya adalah pertambahan panjang. Selisih antara LT ini adalah panjang akhir suatu benda setelah dipanaskan. Kemudian LO ini adalah panjang awal. Delta L merupakan selisih dari LT min LO, panjang akhir dikurangin panjang awal. Kemudian alfa ini adalah koefisien muai panjang. Untuk tiap logam itu berbeda-beda alfanya. Ini bisa Dedek searching di Google. Kemudian Dedek bisa lihat tabelnya. Selanjutnya untuk delta T ini merupakan kenaikan suhu atau selisih dari TT. Ini kurang T ya. TT ini adalah suhu akhir benda setelah dipanaskan. Kemudian TO, dari kata origin ya, artinya adalah suhu awal benda. Nah, untuk mencari panjang akhir atau LT, ini ada tinggal tambahkan
LO, L awal ditambah dengan pertambahan panjangnya, yaitu delta L. Contoh soal ketiga tentang pemuaian panjang. Sebatang tembaga panjangnya 1 meter, dipanaskan hingga suhunya naik 80 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 2 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, maka panjang tembaga setelah dipanaskan adalah, mula-mula kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Di antaranya di sini ada panjang awal atau LO ya, sama dengan 1 meter. Kemudian naik suhunya sebesar 80 derajat Celcius. Kemudian diketahui alfa atau koefisien muai panjang, yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Ini artinya 10 pangkat min 4 itu kan 2 dibagi 10, nolnya ada 4. Itu arti dari 2 kali 10 pangkat min 4. Untuk delta T-nya kita gunakan derajat Celcius, gak perlu dikonversi ke yang lain. Yang ditanyakan adalah panjang akhir. Mula-mula saya akan cari terlebih dahulu delta L ya, menggunakan persamaan delta L sama dengan LO kalikan alfa dikalikan dengan delta T. LO-nya adalah 1, dikalikan alfanya 2 per 10.000. Kemudian dikalikan dengan 80. Oke, 80. Berarti ini saya coret ya, nolnya seperti ini. Selanjutnya 2 dikalikan dengan 8, hasilnya adalah 16. Dibagi dengan 1000. Kalau ada yang masih bingung cara membagi 16 per 1000, itu seperti ini ya. Jadi tinggal tuliskan dulu 16. Kemudian maju, komanya itu 3. 1, 2, 3. 0,016. Ini adalah pertambahan panjang dari batang 0,016 meter. Selanjutnya untuk mencari LT atau panjang akhir, tinggal jumlahkan saja dari LO ditambah dengan delta L. LO-nya tadi adalah 1 ditambah dengan 0,016 sama dengan 1,016 meter. Berarti opsi yang sesuai adalah yang D. Soal selanjutnya. Batang logam memiliki koefisien muai panjang 4 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius pada suhu 90 derajat, mengalami pertambahan panjang 2,88 kali 10 pangkat min 2 meter. Jika panjang awal logam adalah 12 cm, berapa suhu awal batang logam? Pertama-tama saya akan tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu koefisien muai batang yaitu 4 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius, atau Celcius pangkat min 1 ini sama aja ya. Kita ubah 10 pangkat min 3 ini biar gampang dalam perhitungan menjadi 4 per 1000. Ingat ya, karena 10 pangkat min 3 artinya 0 yang di bawah itu ada 3. Selanjutnya suhu akhir sama dengan 90 derajat. Panjang awal LO 90, 12 cm. Saya ubah ke meter, artinya dibagi dengan 100. 12 per 100. Yang ditanyakan berapa suhu awal, berarti TO. Di situ diketahui ada pertambahan panjang, berarti delta L sama dengan 2,88 kali 10 pangkat min 2 atau 2,88 per 100. Satuannya adalah meter. Jadi ini tidak perlu dikonversi lagi karena satuannya sudah meter. Sekarang tinggal cari TO ya. Karena ini soal tentang pemuaian, kemudian ada delta L juga, maka pemuaian panjang ya, berarti delta L sama dengan LO dikalikan alfa dikalikan dengan delta T. Delta L-nya tadi 2,88 per 100, kemudian panjang awalnya tadi 12 per 100 juga, dikalikan alfa tadi 4
per 1000 dikalikan dengan delta T. Nah, ini tinggal dicoret-coret. Ada 100 ya, dicoret seperti ini boleh. Kemudian 1000-nya ini bisa naik ke atas gitu ya. Untuk 12 kali 4-nya nanti pindah turun. 2,88 dikali dengan 1000 dibagi dengan 12 kali dengan 4. Ini adalah delta T-nya. Dikalikan dulu boleh ya. 288 kali 1000 menjadi 2880 dibagi dengan 12 dikali 4 hasilnya adalah 48. Nah, delta T-nya tinggal dibagi saja. Delta T sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi untuk suhu awal batang TO ini kurangkan saja T akhir dikurangi dengan delta T. Suhu akhirnya tadi adalah 90 derajat dikurangi 60 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya, muai luas. Artinya adalah pertambahan luas, simbolnya adalah delta A. Benda saat dipanaskan sesuai dengan persamaan delta A sama dengan AO dikalikan beta dikalikan dengan delta T. Delta A ini merupakan pertambahan luas, yaitu selisih antara AT min AO. AT tadi adalah luas akhir benda, AO adalah luas awal benda. Kemudian beta ini merupakan 2 kalinya alfa. Alfa tadi adalah koefisien muai panjang, jadi beta ini adalah koefisien muai luas. Delta T artinya adalah kenaikan suhu atau selisih dari TO dan juga TT. TT adalah suhu akhir benda, kemudian TO adalah suhu awal benda. Ini kebalik ya, harusnya TT min TO. Kemudian untuk mencari luas akhir kita gunakan persamaan AT sama dengan AO ditambah dengan delta A. Nah, ini bisa lihat ya, ini misalkan ada sebuah lempeng dipanaskan kemudian dia bertambah luas, maka selisih antara luas akhir dengan luas awalnya adalah delta A ini. Contoh soalnya, ada plat besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki ukuran seperti pada gambar. Bila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi 1,1 kali 10 pangkat min 7 per derajat Celcius, maka luasnya sekarang menjadi, mula-mula Dedek bisa tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Ini ada plat besi ya, panjangnya 2 meter, lebarnya juga 2 meter, maka bisa gunakan persamaan AO panjang kali lebar. Atau karena sisinya sama, artinya dia merupakan persegi, kita gunakan rumus sisi kali sisi. Sama dengan 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4 meter. Selanjutnya diketahui adanya pertambahan suhu yaitu dari 20 ke 100. Delta T sama dengan 100 dikurangi dengan 20 sama dengan 80 derajat. Ini adalah pertambahan suhunya. Kemudian koefisien muai panjang ya diketahui 1,1 kali 10 pangkat min 7. 1,1 kali 10 pangkat min 7. Nah, biar adik mudah berarti boleh tuliskan di sini 1,1 per 10 juta. Itu ya, nolnya ada 7 per derajat Celcius. Nah, ini kalau diubah ke beta artinya beta ini adalah 2 kali alfa menjadi 2 kali 1,1 yaitu 2,2 dibagi dengan 10 juta. Sudah? Sekarang kita akan cari panjang pertambahan luasnya, yaitu delta A sama dengan AO dikalikan dengan beta dikalikan dengan delta T. AO-nya adalah 4, kemudian betanya tadi adalah 2,2 per 10 juta. Dikalikan dengan 80 sama dengan 704 per 10 juta.
Saya ubah dulu menjadi 704, ini komanya maju 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di depan angka 704 ini ada 5 angka 0. Saya tulis di sini menjadi 0,0000704 meter. Kemudian untuk mencari luas akhir, tinggal jumlahkan antara luas awal ditambah dengan delta A. Sama dengan luas awalnya adalah 4 ditambah 0,0000704, ya kurang nolnya tadi, sama dengan 4,0000704 meter. Opsi yang sesuai adalah yang selanjutnya, muai volume. Muai volume artinya adalah pertambahan volume, disimbolkan dengan delta V. Benda saat dipanaskan sesuai dengan persamaan delta V sama dengan VO dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T. Delta V artinya adalah pertambahan volume atau selisih VT min VO. VT artinya adalah volume akhir benda, kemudian VO artinya adalah volume awal benda. Kemudian gamma ini merupakan 3 kali alfa. Alfa tadi adalah koefisien muai panjang. Gamma artinya adalah koefisien muai volume. Kemudian delta T artinya adalah kenaikan suhu atau selisih antara volume suhu akhir benda, disimbolkan dengan TT, kemudian TO, ya, selisih antara TT dan TO. TO artinya adalah suhu awal benda. Kemudian jika Dede ingin mencari volume akhir benda atau VT, tinggal jumlahkan VO-nya dengan delta V. Kita lanjutkan ke pemuaian zat cair dulu ya. Untuk zat cair ini hanya memiliki muai volume saja. Untuk rumusnya sama halnya dengan pemuaian zat padat pada pemuaian volume, yaitu delta V sama dengan VO dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T. VT atau volume akhir zat cair setelah memuai sama dengan VO ditambah dengan delta V. Untuk gamma ini nanti langsung diketahui ya di soal. Kemudian saya lanjutkan juga dengan pemuaian pada zat gas. Pada zat gas tidak terdapat muai panjang dan muai luas, jadi hanya muai volume saja, seperti halnya pemuaian zat cair tadi. Untuk gamma nanti nilainya sama dengan 1/273 Kelvin. Oleh karena itu, untuk mencari delta V, bisa gunakan persamaan VO dikalikan dengan delta T per 273. Jadi di sini gammanya langsung dimasukkan ya, 1/273. Untuk mencari VT, masih sama, yaitu VO ditambah dengan delta V. Dimana VT artinya adalah volume akhir, kemudian VO artinya adalah volume awal, kemudian delta T artinya adalah kenaikan suhu. Contoh soalnya, terdapat bejana kaca berisi air 4 liter pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan, volumenya menjadi 4,2 liter pada suhu 80 derajat Celcius. Dengan mengabaikan pemuaian bejana kaca, maka besar koefisien muai volume air adalah, mula-mula saya akan tuliskan terlebih dahulu di sini yang diketahui, yaitu ada volume awal atau VO sama dengan 4 liter. 4 liter ini setara dengan 4 desimeter kubik. Nah, kalau ingin diubah ke meter kubik berarti kan naik 1 tangga. Karena di sini ada pangkat 3-nya, berarti kalau naik 1 tangga itu menjadi dibagi 1000. 4/1000. Nah, satuannya sudah meter kubik ya. Selanjutnya untuk volume akhirnya diketahui VT sama dengan 4,2 liter atau 4,2 desimeter kubik. Sama halnya dengan yang di atas, menjadi 4,2 per 1000 meter kubik.
Setelah itu untuk delta V atau perubahan volume kita tinggal kurangkan VT min VO sama dengan 4,2 per 1000 dikurangi dengan 4 per 1000. Karena penyebutnya sama, langsung saja kita kurangkan bagian atasnya. 4,2 dikurangin 4 jadinya 0,2 per 1000. Satuannya adalah meter kubik. Ditanyakan jika perubahan suhu tadi jadi 30 ke 80 derajat, berarti 50 ya. 80 dikurangin 30 jadinya 50 derajat Celcius. Dari sini kita akan cari berapa gamma atau koefisien muai volumenya. Karena ini soal tentang pemuaian volume, langsung saja kita gunakan persamaan delta V sama dengan VO dikalikan dengan gamma dikalikan dengan delta T. VO-nya tadi diketahui 4 per 1000. Kemudian delta V-nya 0,2 per 1000. Kemudian gammanya yang dicari, delta T-nya 50. Boleh ya, ruas kanan dan ruas kiri ini dicoret. Sama-sama ada 1000, berarti seperti ini ya. Kemudian kita kalikan nih, 4 dikalikan 50 jadinya 200. Kemudian yang ini 0,2 ya. Ini kalikan gamma, kemudian nanti yang 200 ini nanti saya pindah ke bawah menjadi 0,2 dibagi dengan 200. Oke. Nah, kalau 0,2 ini kan sebenarnya kayak 2 per 10 ya. Oke, 2 per 10. Kemudian yang bawah tadi ada 200. Oke, ini adalah gamma. Bisa dicoret dulu duanya ya. Coret-coret. Yang atas tinggal 1. Karena dibagi 2 dibagi 2 itu 1. Berarti kita dapat 1 per 1000. Nah, ini gammanya ya. Kita tinggal tulis komanya. Biar adik paham, saya tuliskan di sini. 1 dibagi 1000 berarti komanya maju 3. 1, 2, 3. Tulis tinggal. Terus tinggal ditulis nolnya. Ada 3 angka 0 di depan angka 1. Gamma sama dengan 0,001 derajat per derajat Celcius. Opsi yang sesuai adalah yang A. Kita beranjak ke persoalan yang lebih menantang. Oke. Ada gelas kaca memiliki kapasitas 400 ml, berisi penuh air pada suhu 30 derajat Celcius. Jika air beserta gelas tersebut dipanaskan hingga ada sejumlah air yang tumpah sebanyak 3,66 ml, maka suhu air dan kaca setelah dipanaskan adalah diketahui alfa kaca 1 kali 10 pangkat min 5, kemudian gamma air atau koefisien muai air adalah 2,1 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Ini sebenarnya pangkatnya pangkat 1 ya. Pertama-tama saya akan tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu ada volume. Ini kita anggap sebagai volume awal. VO sama dengan 400 ml. 400 ml ini berarti sama halnya dengan 400 desimeter kubik. Centimeter kubik. Untuk dapat diubah ke meter kubik, naik 2 tangga, artinya dibagi 2 kali lipat dari 1000. Artinya dibagi dengan 1 juta. Nah, kita tulis seperti ini dulu. Kemudian di sini ada sejumlah air yang tumpah. Oke, V tumpah. V tumpahnya adalah 3,66 ml. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi, setara dengan 3,66 cm kubik atau
3,66 dibagi dengan 1 juta meter kubik. Selanjutnya, diketahui alfa kaca sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian gamma airnya adalah 2,1 kali 10 pangkat min 4. Ada lagi yang diketahui di sini. Suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, yang ditanyakan adalah suhu akhir. Berarti T originnya adalah 20 derajat Celcius, yang ditanyakan adalah TT. Mula-mula kita tuliskan terlebih dahulu rumus yang akan kita gunakan. Jadi di sini terdapat dua pemuaian, yaitu pemuaian zat padat, yaitu pada kaca, dan pemuaian pada zat cair. Untuk pemuaian pada zat padat atau pada kaca, kita gunakan delta V kaca sama dengan VO dikalikan dengan gamma kaca dikalikan dengan delta T. Untuk gamma kacanya nanti kita jabarkan menjadi 3 kali alfa dikalikan dengan delta T. Kemudian selanjutnya untuk delta V pada air, langsung saja pakai persamaan VO dikalikan gamma air dikalikan dengan delta T. Nah, volume yang tumpah tadi ini merupakan selisih antara keduanya. Sama dengan delta V air yang tumpah, berarti volume air ini lebih besar daripada volume si kaca. Seperti ini. Nah, kita jabarkan rumusnya. V tumpah sama dengan VO dikalikan dengan gamma air dikalikan dengan delta T dikurangi dengan VO dikalikan dengan 3 kali alfa kaca dikalikan dengan delta T. Nah, ini biar gampang kita ngitungnya. Saya keluarkan VO dan delta T-nya karena sama-sama ada VO dan delta T. Nah, kita nanti tinggal selisihin antara gamma air dengan 3 kali alfa kaca. Nah, ini adalah rumus untuk mencari V yang tumpah. Yang tumpah tadi diketahui ada 3,66 per 1 juta sama dengan VO-nya itu tadi diketahui 400. Jadi adik gak usah khawatir nanti yang 1 juta ini kemana, nanti bisa dicoret. Nah, delta T-nya nanti yang akan kita cari, maka kita tulis delta T dulu. Dikalikan gamma airnya tadi ada 2,1 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 3 kali alfa kaca. Alfa kacanya tadi adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini 3 kali 1 kan 3 ya. Cuman ini kan biar sama-sama pangkatnya min 4. Berarti nanti komanya maju 1. Persamaannya menjadi 2,1 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 3 kali 1 tadi 3 ya. Cuman agar sama-sama min 4 nanti maju 1 menjadi 0,3. Nah, gitu aja ya. Dikalikan dengan 10 pangkat min 4. Oke, ini kita coret dulu ya biar gak ribet. Jadi nanti di sini ada 3,66 sama dengan 400 delta T. Nah, 3,66 sama dengan 400 delta T. 2,1 dikurangin dengan 0,3 itu jadinya 1,8. 1,8 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya kita tinggal pindah ruas. Jadi nanti untuk mencari delta T, di ruas kiri tadi ada 3,6 ya.
Agar sama ruasnya yang 400 sama 1,8 kali 10 pangkat min 4 ini pindah ke bawah. Jadi seperti ini. 400 dikalikan 1,8 dikalikan dengan 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 kalau naik jadi 3,66 dikalikan dengan 10 pangkat 4 dibagi tadi ya, 400 dikalikan dengan 1,8. Ini saya kalikan dulu antara 1,8 dengan 4. Jadi nanti sama dengan 3,66. 1,8 dikalikan 4 ini adalah 7,2. 7,2. Kemudian ada 10 pangkat 4 dibagi dengan 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 ini dari 0 yang 2 ini. Nah, selanjutnya kalau 3,66 ini dibagi 7,2 nanti ketemu 0,5. Oke. Kemudian 4 dikurangi 2 dapat 2 ya. Ini jadi kalau dibagi 10 pangkat 2. Oke, dikalikan 10 pangkat 2 nanti hasilnya sama dengan 50 derajat Celcius. Ini adalah delta T-nya. Kemudian untuk mencari suhu akhir atau TT, kita gunakan persamaan TO ditambah dengan delta T. TO-nya tadi adalah 20 ditambah dengan 50. Sama dengan 70 derajat Celcius. Opsi yang sesuai berarti yang E.